Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pramana Wahyu Setiawan MSI selaku pemuji, dan yang saya hormati Bapak Ariel Fernandes SSI selaku coach. Izin memperkenalkan diri, nama Danti Ayu Fradina SIP, asal pendaftaran Provinsi Sumatera Barat, Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil pelaksanaan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Kinerja Back Office Team dalam pelaksanaan program Nagarigo Digital melalui pembuatan buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, masuk ke bagian latar belakang. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengamanatkan kepada Dukcapil Kabupaten dan Kota se-Indonesia untuk melakukan perubahan besar dalam digitalisasi pelayanan dengan menggagas tema Dukcapil Go Digital. Nah, untuk menindaklanjuti amanat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah meluncurkan suatu program yang disebut dengan program Nagari Go Digital yang dimotori oleh aplikasi Dukcapil Ceria Mobile, di mana dengan adanya program ini memungkinkan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan perubahan segala bentuk dokumen kependudukan cukup dari rumah masing-masing, dan kemudian hasil dari dokumen tersebut dapat dicetak di nagari masing-masing, sehingga pelayanan bisa menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Nah, program ini sendiri merupakan salah satu agenda utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman saat ini. Namun, di lapangan yang saya lihat adalah kinerja dari back office team itu sendiri belum optimal. Kenapa belum optimal? Karena yang pertama yaitu masih sering terjadi kekeliruan dan juga kesalahan dalam pelayanan yang mengakibatkan lamanya pemrosesan dokumen dan kemudian mengakibatkan keluhan dari masyarakat. Setelah saya lihat lebih lanjut, ternyata back office team ini belum memiliki pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital, sehingga di sini saya telah melakukan suatu kegiatan yaitu optimalisasi kinerja back office team dalam pelaksanaan program Nagarigo Digital melalui pembuatan buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Nah, kegiatan ini sendiri telah saya lakukan dari tanggal 21 Maret hingga tanggal 30 April tahun 2020, di mana kegiatan habituasi ini terdiri atas 7 rangkaian kegiatan utama yang alhamdulillah telah berjalan lancar dan juga outputnya telah didapatkan sesuai dengan harapan. Di sini kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu kegiatan 1, mengajukan telah staf tentang pelaksanaan kegiatan. Hal yang pertama yang saya lakukan pada kegiatan ini adalah membuat konsep pelaahan staf atau draft pelaahan staf, yang mana saya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Di sini terdapat 4 buah nilai yang saya terapkan, yaitu nilai akuntabilitas, di mana dalam membuat konsep telah staf yang telah saya buat, saya bertanggung jawab atas isi telah staf tersebut. Saya menyusun telah staf dengan jelas dan langsung mengarah pada target yang ingin dicapai. Nah, analisis dampaknya adalah jika dalam membuat konsep telah staf saya melakukannya tidak menggunakan nilai-nilai tanggung jawab, maka isi telah staf yang saya buat hanya asal-asalan saja, sehingga sulit dimengerti atasan dan kurang menggambarkan rencana optimalisasi kinerja back office team melalui pembuatan buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital yang dimaksud. Yang kedua yaitu ada nilai komitmen mutu, di mana dalam membuat staf itu sendiri, saya menggunakan bahasa yang efektif dan juga mudah dipahami, serta berorientasi kepada mutu dan juga pelaksanaan kegiatan. Di mana jika saya tidak menerapkan nilai komitmen mutu dalam membuat telah staf, maka pasti telah staf yang saya buat ini tidak akan efektif dan efisien terhadap kegiatan yang akan saya lakukan, dan juga telah staf tersebut tidak akan memiliki mutu dan juga nilai yang baik, sehingga hasil yang saya dapatkan juga tidak akan maksimal dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya nilai etika publik, di mana saya menyusun konsep telah staf dengan cermat dan taat pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009, serta melaraskan setiap kegiatan di dalam telah staf dengan urutan hierarki dalam pekerjaan untuk keperluan koordinasi. Maksudnya di sini adalah dengan menerapkan nilai etika publik dalam membuat konsep telah staf, berarti saya telah menghormati atasan, karena sebelum melakukan sebuah kegiatan, saya membuat pedoman telah staf terlebih dahulu yang akan saya ajukan kepada atasan. Serta jika saya tidak menerapkan nilai etika publik, maka telah staf yang saya buat hanya akan asal-asalan tanpa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata naskah dinas itu sendiri.
Kemudian nilai anti korupsi, di mana di sini saya mencetak konsep telah staf setelah melihat kembali draft tersebut hingga teliti dan tidak ada kesalahan, sehingga tidak ada kertas yang terbuang mubazir. Analisis dampaknya, jika saya tidak menerapkan nilai anti korupsi dalam penyelesaian pembuatan telah staf, maka saya tidak peduli dengan banyaknya kertas dinas yang terbuang mubazir, karena kesalahan pengetikan atau kesalahan format telah staf itu. Selanjutnya masuk pada tahapan kedua, yaitu melakukan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Seksi Pendataan Penduduk. Di sini terdapat 4 nilai, yaitu nilai akuntabilitas, nilai nasionalisme, nilai komitmen mutu, dan juga nilai etika publik. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan dari atasan, di mana di sini terdapat nilai nasionalisme. Kegiatan ini sendiri berkontribusi kepada visi, yaitu terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang cerdas, di mana artinya dengan membuat telah staf berarti telah menunjukkan tipikal ASN yang taat peraturan dan juga cerdas, karena telah melakukan kegiatan dengan membuat pedoman terlebih dahulu. Dan juga dengan adanya telah staf ini, maka akan lebih menjamin terwadahinya semua aspek terkait kegiatan yang akan dilakukan, yang tentunya berkontribusi untuk terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang cerdas. Nah, selanjutnya, kegiatan ini juga berkontribusi kepada misi organisasi poin ketiga dan keenam, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Kegiatan ini sendiri berkontribusi kepada seluruh nilai dari organisasi, yaitu nilai cepat, nilai efisien, responsif, inovatif, dan juga akuntabel. Selanjutnya, kegiatan 2, mengidentifikasi kendala dalam mekanisme pelaksanaan program Nagarigo Digital dengan operator back office team. Nah, kegiatan ini terdiri atas 2 tahapan, yaitu melaksanakan wawancara dengan back office team terkait kendala dan meminta saran untuk mengatasi kendala tersebut. Tujuan dari wawancara ini sendiri adalah untuk memperdalam isi dari buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital, yaitu dengan membuat dan merangkum poin-poin kesalahan yang dihadapi oleh back office team selama pelaksanaan pelayanan program Nagarigo Digital, sehingga kedepannya tidak terjadi kembali kesalahan yang sama, karena telah dijabarkan dan dicantumkan di dalam buku pedoman. Selanjutnya masuk pada kegiatan yang ketiga, yaitu penyiapan alat, bahan, dan materi penyusunan buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital. Nah, penyiapan alat, bahan, dan materi ini sendiri saya lakukan selama 9 hari, yaitu mulai dari tanggal 26 Maret tahun 2020 hingga tanggal 3 April tahun 2020. Selanjutnya masuk kepada kegiatan 4, pembuatan buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital bagi back office team. Tahapan di sini yang saya lakukan, yang pertama yaitu mengurutkan dan menyusun pokok materi. Nah, setelah tadi alat, bahan, dan materi telah dibuat, selanjutnya di sini dilakukan pemfinalisasian dengan mengurutkan materi-materi tersebut sesuai dengan proporsinya. Yang kedua yaitu melakukan pengecekan kesesuaian isi buku dengan atasan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Hal ini saya lakukan pada tanggal 7 April tahun 2020. Kemudian yang ketiga yaitu membuat desain buku pedoman, di mana di sini saya mendesain buku pedoman ini sendiri, yaitu dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Saya membuat cover di bagian depan buku dan juga membuat cover di bagian belakang buku, agar buku ini terlihat lebih menarik dan juga lebih enak untuk dilihat. Kemudian kegiatan yang keempat untuk tahapannya adalah menjilid atau mencetak buku. Selanjutnya kegiatan yang kelima, pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital kepada operator back office team. Sosialisasi ini saya lakukan pada tanggal 14 April tahun 2020 bertepatan dengan dilaksanakannya rapat pimpinan bersama operator back office team. Selanjutnya kegiatan 6, pelaksanaan evaluasi peningkatan kinerja back office team setelah dibuatnya buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital. Nah, di sini saya melakukan evaluasi dengan membuat sebuah kuesioner yang saya bagikan kepada back office team, di mana kuesioner ini sendiri terdiri atas 7 buah pernyataan yang akan dinilai oleh back office team. Misalnya terkait apakah buku tersebut berpengaruh terhadap mereka, apakah buku ini jelas dan mudah dimengerti. Nah, dari hasil kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital ternyata benar-benar memberikan dampak yang positif dalam pelayanan, karena mereka merasa terbantu, karena di dalam buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital ini telah dijelaskan dengan lengkap
terkait tahapan langkah demi langkah dari awal pengurusan program Nagarigo Digital. Dan juga dengan buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital ini, mereka sudah bisa melihat semua materi terkait tentang program Nagarigo Digital ini sendiri dengan lengkap. Selanjutnya masuk kepada kegiatan 7, pembuatan laporan teknis kegiatan optimalisasi kinerja back office system di Sdukcapil Padang Pariaman. Nah, di sini tahapan yang saya lakukan adalah yang pertama membuat draft laporan, yang kedua membuat atau mencetak laporan, dan yang ketiga menyerahkan laporan teknis kepada atasan, yaitu pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan pada pelaksanaan aktualisasi ini adalah yang pertama, buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital bagi back office system merupakan jawaban untuk mengoptimalkan kinerja back office system yang belum memiliki panduan per langkah dalam pengurusan program Nagarigo Digital melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile. Yang kedua, buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital menyuguhkan materi-materi tentang Nagarigo Digital, mulai dari dasar hukum, pendefinisian program, persyaratan layanan, SK, SOP, kualifikasi BOT, hal-hal yang harus diperhatikan, hingga langkah atau mekanisme pengurusan program Nagarigo Digital, yang mana dengan hal ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemrosesan dokumen, karena telah adanya tahapan langkah demi langkah yang jelas dan detail dalam buku pedoman, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan, serta menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara online, dengan memberikan kualitas pelayanan terbaik. Yang ketiga, yaitu dengan adanya buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital, kedepannya, jika terdapat penambahan operator, back office team baru bisa langsung membaca buku pedoman pelaksanaan program tanpa harus diajarkan oleh back office team yang lama. Dan yang terakhir yaitu kegiatan aktualisasi dilakukan dalam 7 kegiatan utama yang telah dilaksanakan dengan output dan hasil yang telah dapat diwujudkan. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi optimalisasi kinerja back office team melalui pembuatan buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Penerapan nilai dasar tersebut juga tidak lepas dari analisis dampak yang bisa terjadi jika nilai-nilai ASN tidak digunakan dalam melakukan setiap tahapan kegiatan. Selanjutnya saran. Di sini saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, diharapkan buku pedoman pelaksanaan program Nagarigo Digital ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, terutama dibaca oleh back office team yang baru atau yang belum terlalu paham dengan langkah pengurusan program Nagarigo Digital, agar tidak terjadi atau terulang kembali kesalahan dalam pelayanan online. Dan yang kedua yaitu kedepannya, untuk kelancaran program Nagarigo Digital, bukan hanya kinerja back office team yang dioptimalkan, tetapi perangkat nagari yang melakukan penarikan dokumen persyaratan dan pencetakan juga memerlukan pedoman, karena masih banyak nagari yang belum tahu dan mengerti terkait penarikan arsip persyaratan dokumen kependudukan yang diurus oleh masyarakat. Dan agar nantinya saat di Sdukcapil melakukan penarikan arsip dokumen persyaratan ke nagari tersebut, nagari telah memiliki rekap dan bundelan yang jelas per masing-masing dokumen kependudukan. Dan yang terakhir yaitu saran yang dapat saya berikan yaitu dalam melaksanakan laksar prajabatan akan lebih baik jika PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi mengajukan perpanjangan waktu saat bimbingan pembuatan rancangan aktualisasi bersama coach dan tidak terlalu memepetkan jadwal antara pengumuman pembagian coach dan waktu pelaksanaan ujian rancangan aktualisasi. Dengan memperpanjang waktu tersebut, peserta diklat prajabatan bisa lebih lama bertukar pikiran dengan coach terkait hal yang akan dilakukan dan tidak terkesan tergesa-gesa, sehingga saat pelaksanaan ujian dan kegiatan aktualisasi di lapangan, peserta diklat prajabatan benar-benar telah mantap dan siap secara maksimal untuk menerapkan semua nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan program aktualisasi yang telah dirancang. Nah, di sini saya telah merangkum keseluruhan dokumentasi dari kegiatan, mulai dari tanggal 23 Maret tahun 2020, yaitu pemeriksaan draft PLASTAF dan konsultasi dengan mentor, hingga yang terakhir pada tanggal 30 April tahun 2020, yaitu menyerahkan laporan teknis kegiatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.